warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Ayo kita perhatikan bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kita akan belajar pengertian teks laporan hasil pengamatan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Di dalam teks laporan hasil pengamatan itu berisi 1. Informasi umum, 2. Kumpulan fakta-fakta, dan 3. Simpulan. Di dalam teks laporan juga terdapat ide pokok. Ayo anak-anak, kita perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada paragraf. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Dari paragraf tersebut, kita dapat mengetahui ide pokok, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik alat kelamin betina. Sambil dilihat anak-anak gambar pada layar ini. Setelah mengamati gambar, ayo perhatikan bagian proses perkembangbiakan generatif berikut. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Pertama-tama terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Kemudian pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Setelah itu, biji berada di dalam buah. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Ini adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Lihat gambarnya. Macam-macam penyerbukan itu ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan plasma. Pertama kita akan belajar tentang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Kemudian penyerbukan tetangga yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama satu tumbuhan. Kemudian ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Dan yang terakhir ada penyerbukan pasar,
yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Nah, di sini ada gambar lebah membantu penyerbukan bunga. Coba, ayo sebutkan hewan-hewan yang membantu penyerbukan bunga selain lebah. Untuk muatan IPS, kita akan belajar kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Kita lihat ada gambar bendera negara. Kedua negara berikut terdapat di Asia Tenggara. Ayo sebutkan persamaan dan perbedaan sosial budaya dari kedua negara tersebut.